Saya ingat waktu saya jadi penyiar radio itu sebetulnya juga karena teman bilang, lu coba jadi penyiar radio deh. Mana tahu cocok, dia bilang kan. Saya bilang, ngarang lu, mana bisa gue, gitu kan. Dicoba, ternyata bisa. Saya nggak bisa lihat waktu itu bahwa sebetulnya mungkin bisa, gitu ya. Profesional adalah tuntutan bagi siapa saja yang mau diterima dengan baik dan sukses di bidang apapun yang ditekuni. Profesional itu berarti terus-menerus meningkatkan kapasitas diri untuk mampu memenuhi bahkan melampaui kepuasan dari semua orang yang mempercayai pekerjaannya ke kita. Dan hari ini di Titik Balik Remaja Tampu Bolon, saya beruntung mendapat waktu dan kesempatan dari seorang MC yang dahulunya adalah seorang penyiar, bahkan sekarang sudah makin lengkap karena sudah jadi pengajar, bahkan juga seorang aktor. Itu juga karena terus-menerus meningkatkan kapasitas diri. Sahabat saya, Bang Uli Herdi. Halo Bang Uli. Halo Bang Jaja, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih waktunya Bang Uli. Oh, saya yang terima kasih diundang ke acaranya Bang Jaja ini luar biasa. Saya ketemu Bang Jaja udah lama sebenarnya. Lama banget. 20 tahun ada kali 20 ya? tahun perkenalan pertama. Waktu saya dulu masih kerja di bank, mempromosikan program kami lewat radio di mana Bang Uli sebagai penyiar. Benar. 20 tahun lalu. Sekarang kita punya channel sendiri. YouTube Titik Balik. Keren. Inspiratif Bang Jaja. Salah satu figur inspirasi kalau saya bilang nih. Kalau di radio saya udah undang Bang Jaja juga 2 kali ya. Iya, betul. Sekali di Radio Indika waktu itu. Sekali lagi jadi narasumber juga di Radio Brava. Kirim voice note ya waktu itu. Kita jahit jadi interview. Pokoknya kalau bicara soal motivasi, marketing, pasti kita kontak Bang Jaja. Jadi terima kasih loh gantian saya diundang ke acaranya. Saya yang terima kasih banyak. Bang Uli, kita baru saja melewati masa-masa sulit. Iya benar. Pandemi. Boleh Bang Uli cerita bagaimana Bang Uli menyesuaikan diri di masa-masa yang sulit itu Bang Uli? Menarik ya pandemi ini ya. Pandemi ini tuh membuat kita terpaksa untuk beradaptasi ya. Saya ingat waktu pandemi baru mulai, itu cukup banyak teman-teman yang panik. Saya juga sebetulnya panik pada saat itu. Tapi insting mengatakan kalau keadaan itu berubah sedemikian drastis, maka jangan menunggu untuk memperbaiki segala sesuatu, langsung aja lakukan, langsung berubah gitu, saya pikir. Jadi waktu mulai pandemi, waktu itu teman-teman masih pada, waduh ini bagaimana nih kita, job MC kita bagaimana? Saya langsung udah pasang kamera di rumah, udah pasang lighting, udah pasang mikrofon dan lain sebagainya gitu. Semua teman-teman bilang, lu ngapain sih beli-beli alat, buang-buang uang gitu mereka bilang. Tapi ternyata terbukti begitu pandemi berjalan, waktu itu di awal banyak pekerjaan kita kan harus from home ya. Termasuk event juga yang tadinya mana mungkin ada moderator dari rumah. Lama-lama menjadi sebuah hal yang biasa dan karena alat-alatnya baik, lama-lama klien-klien juga appreciate gitu. Karena kan kita kasih kualitas yang bagus ya. Kayak sebenarnya saya makanya tertarik sekali dengan teknis ya. Dengan kamera, dengan lampu gitu. Makanya saya suka lihat postingannya Bang Jaja kalau lagi di Instagram kan juga, wah mantep ya. Training, TV, lampu, kamera. Nah, ini nih baru nih begini nih saya pikir mantap, keren Bang. Wah, jadi menarik. Saya suka cerita di awal ini. Bang Uli bilang keadaan kita nggak bisa tunggu. Berubah saja. Dan berubah itu tidak bisa dengan kata-kata. Siap. Setup yang bisa diset. Jadi saya makin mantap mengatakan kesempatan hanya datang bagi mereka yang siap. Benar. Kesiapan Bang Uli dengan beberapa alat itu membuat klien melihat dia siap. Dia siap. Dan itu juga yang saya lakukan di studio saya, Bang. Benar ya?
kelas kita ini kan motivasi. Dari dulu ke dulu motivasi itu mengumpulkan orang karena transfer energi. Benar. Tapi saya merasa gak mungkin saya menunggu kelas offline. Sudah, bikin aja ruang perpustakaan jadi studio. Iya. Laptop ada berapa pasang, lighting ada berapa. Dan ternyata mereka lihat itu, Bang Uli. Iya. Dia siap. Jadi tugas kita ternyata bersiap. Iya. Kesempatan akan datang. Betul, betul, betul. Pelajaran pertama dari Bang Uli, Anda siap, kesempatan akan datang. Anda nggak siap, bagaimana mungkin kesempatan datang? Betul. Nah, Bang Uli menjadi penyiar kan sudah rentang waktu yang panjang kan? Lumayan. 20 tahun. Tapi saya mengamati Bang Uli terus-menerus mencari potensi diri. Yang saya pantau ya, yang saya lihat. Penyiar, kemudian beranjak jadi MC, ya. host di acara TV program, dipercaya juga jadi moderator corporate event, paling suka. Bahkan acara pemerintah, Ya, government ya. Dan yang saya lihat kemudian mengajar. Ya. Dan yang saya terkejut belakangan menjadi aktor. 20 tahun. Abang menemukan begitu banyak potensi diri. Bang Uli, bagaimana sih caranya menemukan potensi-potensi itu? Itu kan ya tiba-tiba datang tawaran film. Yeah. Bagaimana Bang Uli dengan sadar menggali potensi diri? Nah, ini yang menarik, Bang. Kalau orang mencari bakat tuh kita punya macam-macam cara lah ya. Okay. Ada yang mencari bakat, mungkin dia ngambil psikotes misalnya, Okay. ya kan bisa kan? Dia assessment lah. Okay. Dia cari di internet sekarang banyak kan ada assessment ini itu untuk mencari tahu kecenderungan kita apa gitu. Bisa. Strength saya apa? Strength saya apa? Oke. Bisa. Tapi saya menemukan cara yang lebih simple, yaitu sebenarnya tuh dengan banyak teman aja sih. Oh, iya kan? connecting. Betul. Karena kadang-kadang teman-teman kita, kalau emang dia teman yang beneran teman gitu ya, dia pasti bisa lihat bakat-bakat yang kadang kita nggak bisa lihat gitu. Karena kan dia bergaul sama kita kan. Saya ingat waktu saya jadi penyiar radio itu sebetulnya juga karena teman bilang, lu coba jadi penyiar radio deh. Mana tahu cocok, dia bilang kan. Saya bilang, ngarang lu, mana bisa gue, gitu kan. Dicoba, ternyata bisa. Saya nggak bisa lihat waktu itu bahwa sebetulnya mungkin bisa gitu ya. Nah, sama seperti acting ini juga awalnya saya nggak berpikir saya bisa acting. Tapi kebetulan ada teman, ada casting tuh. Kebetulan dicari penyiar radio untuk perannya waktu itu. Memang perannya peran penyiar radio? Penyiar radio. Oke. Untuk teater. Jadi saya masuklah ke situ. Nggak ada pikiran sama sekali mengenai bagaimana acting seperti apa gitu kan. Saya ingat tuh pengalaman pertama datang, sutradaranya Sujiwo Tejo waktu itu. Disuruh macam-macam lah, disuruh dengerin musik, terus kita bereaksi gitu kan. Nah, ternyata dia bilang, kayaknya kamu bisa, tapi harus dipoles, dia bilang gitu kan. Saya bilang, oh ya udah, oke, ikut aja, jalan aja gitu kan. Sampailah sekarang akhirnya mencoba kesempatan ini itu. Jadi saya pikir kadang-kadang yang bisa menjadi cermin yang baik untuk menemukan potensi diri kita seringkali lingkungan di mana kita berada. Karena mereka bisa kasih tahu kita kelebihannya apa, kekurangannya apa. Karena saya rasa kalau kita terjebak ke pemikiran sendiri, kadang-kadang kita jadi salah lihat keadaan menjadi kurang realistis. Karena kan kita maunya lihat seperti apa yang kita mau gitu ya. Tapi kalau teman baik kan dia bisa bilang kadang-kadang misalnya, oh lu ini kurang bagus, ini lu kelewatan, ini lu harusnya begini, dia bisa kasih tahu gitu. Jadi saya merasa untuk menemukan bakat, mungkin teman-teman yang lagi mencari bakatnya juga itu kadang-kadang perbanyaklah bergaul dari teman. Iya. Teknologi banyak, teori banyak, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan best practice. Betul. Bang Uli memilih best practice. Potensimu seringkali orang lain melihat. Iya. Dan orang lain itu orang-orang yang tidak sehari dua hari kamu ketemu, pasti lebih dalam, lebih kuat. Jadi titik balik ini terjadi ketika kita mendengarkan saran dan masukan orang mengenai potensi kita yang mungkin waktu mendengarnya kaget. Iya. Masa iya sih? Iya. Tapi karena kita juga ikhlas mencobanya, akhirnya bisa benar-benar ketemu potensi itu. Biasanya sih kalau dengar yang pujian-pujian sih gampang ya. Cuman yang kadang tuh susah kalau mendengarkan kritik, mendengarkan masukan gitu. Tapi saya rasa penting sih untuk punya teman dan lingkungannya juga berani mengkritik kita apa adanya gitu. Jadi kita juga tetap ada di rel dan nggak kelewat batas gitu. Dan dari kritikanlah datang improvement. Betul. Dari pujian nggak datang improvement. Iya benar. Pujian
ya mendatangkan kesenangan, mendatangkan kebanggaan, tapi improvement datang dari kritik. Dari kritik, betul. Wow, thank you banget. Jadi teman-teman, benarlah sebuah kata mengatakan bahwa 5 atau 10 tahun dari sekarang hidupmu ditentukan oleh siapa temanmu hari ini. Benar. Betul kan Bang Uli ya? Iya. Nah, sekarang Bang Uli, kegiatan Bang Uli sudah mix sekarang. Iya. Mix antara menyiar, off air, host di acara-acara korporasi dan pemerintah, juga tawaran-tawaran di dunia sinema. Bagaimana cara mengatur waktunya? Sebenarnya nggak terlalu sulit sih kalau buat saya gitu ya, karena ada keuntungan kerjaan freelancing gitu ya, yaitu kadang waktu lagi padat kita bisa padat sekali, tapi sebenarnya juga ada saat-saat di mana lagi nggak terlalu padat kita bisa istirahat. Gitu, jadi ya tinggal dimanfaatkan aja waktu istirahatnya secara lebih maksimal. Terus kedua mungkin yang membantu, karena kan saya siaran pagi nih Bang. Kalau siaran pagi itu kita nggak bisa tidur malam-malam gitu, karena besok paginya nanti kita nggak bisa kerja. Karena harus menjadi morning person untuk ke radio. Iya, jadi saya merasa siaran pagi itu jadi berkah gitu ya, karena mesti bangun pagi. Jadi saya tuh kalau malam saya cepat tidur, baru besoknya bangun pagi-pagi. Biasanya saya jalan atau lari ke studio siaran, karena sebenarnya saya tuh males olahraga. Jadi saya pikir kalau olahraga ini diselipkan dalam kegiatan sebagai bentuk alat transportasi, saya nggak punya pilihan selain lari ke kantor. Iya kan, jadi tiap pagi ya saya jalan atau lari, kecuali kayak hari ini misalnya mau ketemu Bang Jaja kan, nah yaudahlah pagi kita bawa mobil gitu. Tapi biasanya sih kalau habis siaran saya bisa pulang, biasanya saya siaran tuh lari pagi ke kantor, pulangnya naik taksi. Jadi ternyata berkegiatan pagi hari itu membawa kesadaran untuk istirahat lebih cepat. Jadi istirahat itu bagian dari karir juga loh. Iya betul. Ya, karena kita juga lihat kan banyak seniman muda yang akhirnya sudah berpulang lebih cepat. Padahal dia lagi produktifnya. Jadi abang menemukan di usia sekarang ini beristirahat sangat nikmat. Iya bang ya. Justru karena kerjaan pagi ini ya. Jadi tidur jam 9. Nah berbicara mengenai siaran, udah masuk di siaran. Saya ini punya pertanyaan yang ini semua penyiar saya tanya. Apa sih? Mengapa masih siaran padahal sudah eksis di host, sudah punya program TV, sudah jadi moderator, sudah jadi pengajar, sudah jadi bintang film. Boleh diceritakan apa sebenarnya manfaat yang dirasakan oleh Bang Uli yang sudah 20 tahun jadi penyiar, masih siaran sampai sekarang? Siaran itu seperti ibaratnya kalau atlet nih Bang ya. Atlet dia bertanding olimpiade atau ikut PON, dia bertanding kan. Nah untuk mempersiapkan diri dia bertanding kan dia perlu latihan. Dia cari pelatih, dia cari coach gitu. Dia berlatih di tempat fitness, di gym, dia latih otot-ototnya gitu. Saya merasa siaran itu seperti berlatih itu tadi. Jadi kita kembali ke radio, tiap hari kita datang, kita belajar komitmen, ya kan? Berkomunikasi, tamu kita berganti-ganti, kita harus membaca adlibs, kadang-kadang siaran langsung, banyak perubahan, harus cepat. Belajar mengenai vokal, mengenali cara bicara, gimana supaya kita lagi ngantuk tapi kedengarannya enak, misalnya kan? Nah itu adalah skill yang diperlukan untuk seorang MC apapun. Gitu. Dan ini skill yang juga ketika sebagai aktor bermanfaat gitu. Saya beberapa film tiap kali lagi ini acting gitu ya, seringkali orang sound bilang gitu, wah emang kalau penyiar itu ini ya vokalnya stabil gitu ya. Jadi volumenya tanpa sadar pun sudah kita bisa bikin untuk stabil terus. Dia cerita kalau aktor-aktor yang lain yang memang nggak punya basic siaran, kadang-kadang kan ketika dia membawakan dengan penuh perasaan, suaranya jadi tipis, jadi kecil. Nah itu di belakang panggung, itu orang soundnya sibuk naikin volumenya itu. Itu adalah skill yang tanpa sadar kita dapatkan ketika kita bekerja sebagai seorang penyiar radio gitu. Jadi penyiar radio itu banyak benefitnya, dan it's still a career. You get paid doing your job gitu. Dan update berita-berita dapat terus gitu ya. Yang kalau kita nggak siaran mungkin malas baca mengenai berita, ketika siaran kita membacakan berita setiap hari. Jadi otomatis kita tahu perkembangan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan ketika kita lalu bekerja sebagai talk show host misalnya, itu terpakai gitu. Jadi penyiar itu pekerjaan yang paling menyenangkan dan dibayar pula gitu. Jadi saya pikir kenapa enggak? Dan
bendera kita terus berkibar. Karena saya selalu bayangkan kan orang dengar radio itu kebanyakan waktu pagi kan, ketika orang ke kantor. Dan sore. Dan sore ketika pulang kantor sambil memantau keadaan jalan raya. Bayangkan kalau setiap hari orang mendengar suara kita, mereka itu kan pengambil keputusan juga di kantor. Mereka akan related dan connect dengan kita. Nama kita disebut, oh aku dengar tiap pagi. Aku tahu dia. Bayangkan kalau kita nggak punya sarana untuk connect dengan audiens kita. Jadi di luar benefit skill tadi itu, pelatihan tadi itu, bendera kita tetap berkibar untuk pekerjaan-pekerjaan. Kalau kata senior-senior dulu tuh dia bilang, walau bagaimana kita harus punya window display. Window display, Window display bisa dalam bentuk misalnya kita punya channel YouTube seperti ini, it's a very good window display karena kan digital, mulai masuk ke digital. Radio is a window display. Podcast is a window display. Instagram is a window display. Sekarang saya ketemu dengan banyak teman-teman yang bekerja di HRD. Mereka cerita ketika lagi rekrut karyawan, salah satu yang kerap kali dicek adalah social media si calon karyawan tersebut. Gitu. Betul. Seringkali misalnya ketika saya lagi ngajar training gitu ya, anak-anak muda, ada banyak juga yang merasa bahwa, aduh ngapain sih gue urusin social media gue? Dia bilang gitu. Masih ada seperti, bahkan dikunci. Iya, dikunci kan. Aku kira followernya 200.000. Berapa rupanya? 20 makanya gitu kan. 20 dikunci pula. Nah, saya tanya, kenapa kamu kunci itu Instagram kan? Dia bilang, karena nih sarana berbagi pribadi, dia bilang buat main lah istilahnya. Saya bilang, ya nggak masalah, bikinlah 2 akun, paling tidak gitu. Karena di dunia yang sekarang sudah mulai masuk ke metaverse ini, kita tuh punya 2 persona kan, di dunia nyata dan di dunia digital, yang merupakan perwakilan kita juga, window display kita juga, yang harus kita take care, gitu. Jadi sayang kan dan kalau nggak tidak bisa dimanfaatkan gitu. main-main di situ. Bahkan kalau jujur, followers kita lebih banyak loh di dunia maya daripada dunia nyata. Coba kita tulis dengan tangan kita, orang yang betul-betul teman kita. 2 lembar udah selesai. Tapi ada followersnya sampai 1 juta, 2 juta. Berarti orang mengikuti kita tanpa kenal secara pribadi loh. Betul. Karena mereka lihat ada value. Ada value, Jadi para HRD bahkan sekarang tidak hanya melihat sertifikasi dan kelulusannya, tapi juga bagaimana orang ini menampilkan dirinya. Di dunia media sosial. Personal branding ya. Personal branding. Menarik ya topik personal branding itu. Wah, kita bisa ngobrol sampai besok nih kalau kita ngobrolin personal branding. Yes, teman-teman, masih banyak yang saya mau kulik dari Bang Uli. Terutama bagaimana beliau tetap berusaha untuk bertahan di dunia yang serba cepat, dunia yang penuh tekanan, dunia hiburan, dunia yang tidak mudah untuk tahu. Nanti kita lihat sama-sama.